Shalom, apa kabar? Luar biasa, saya percaya semua ada baik-baik Kang. Baik-baik punya karena orang punya Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam tema besar kita sepanjang bulan berbicara tentang strong church atau gereja yang kuat. Dan hari ini saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari. Tertanam dalam bait Allah. Katakan tertanam dalam bait Allah. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ini mau sharing firman Tuhan, bukan mau jadi tukang obat atau tukang buah. Jadi fokusnya kepada firman Tuhan, jangan kepada buahnya ya Bapak Ibu Saudara. Bilang ke sebelahnya, ke firman Tuhan. Iya, siapa yang suka makan buah Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Iya, ada Pak Andi, boleh maju ke depan Pak. Iya, naik ke atas Pak, ya mari. Ini ada buah lengkeng, ada buah apel, ada buah anggur. Iya, satu lagi tadi ada angkat tangan tinggi-tinggi Pak Fani, saya lihat angkat tangan, mari Pak. Iya, ini satu lagi masih ada satu, soalnya saya mau kasih hadiah buah. Satu lagi siapa yang angkat tangan tadi ya? Tiba-tiba nggak ada yang angkat tangan, pada nggak mau buah. Ya udah, tolong keluarin rageinya di belakang, mungkin semua angkat tangan. Buah Pak Anton, mari Pak. Ada buah saya Pak, suka makan buah? Kurang? Oh jangan dipaksain, jangan karena pendeta panggil kok iyo Pak, jangan. Oh iya mari, ya jadi suka makan buah. Kalau ya tunggu supaya adil pembagian buahnya. Suka makan buah ya tadi ya angkat tangan. Kalau Pak Fani suka buah apa? Enggak yang ada sini aja Pak. Iya. Tuhan bilang cukupkan apa yang ada padamu ya. Ini aja yang ada nih Pak di sini Pak nih ya. Apel. Oke. Kalau Pak Andi? Satu aja Pak. Boleh anggur dan lengkeng. Ya. Rasa cukup penting Pak. Lengkeng ya. Lengkeng. Kalau Pak Anton? Oh jangan Pak, yang lain. Jangan mengingini milik orang lain. Firman Tuhan bilang, satu Jo, yang ini anggur. Berarti karena memang tinggal satu, jadi bersyukur karena cuma satu yang ada. Jadi gak usah cari yang gak ada. Orang Kang belajar itu. Nah jadi suka anggur, Bapak suka anggur. Ini anggur Pak. Ini anggur. Gak percaya Pak ini anggur? Anggur Pak. Pak Anto, Pak ini tadi? Apel. Pak Andi. Lengkeng. Kenapa muka-mukanya kurang berseru? Pak Anton rupa gak yakin nih pastor baca baku seduh. Ini tadi apa? Anggur? Apel? Lengkeng. Ini. Jadi ini saya mau kasih buat bapak-bapak karena suka buah. Kayak kurang yakin dengan buah ini. Iya. Tepuk tangan dong buat mereka. Ada masalah dengan buah ini Pak? Ini bukan buah pastor, biji. Oh biji, biji apa? Apel buah bukan? Buah, berarti ini biji buah apel. Buah, ya. Ya udah, ini jadi udah semuanya udah dapat, boleh duduk. Oh tuh, karena pendetanya baik, dikasih apel ini beneran. Ini lengkeng. Ini apel, ini Pak, supaya nggak ada kekecewaan di gereja ini. Iya, tepuk tangan dong. Tolong makannya nanti pulang gereja. Bijinya dibawa. Iya. Bapak Ibu Saudara nggak ada masalah dengan bijinya, karena itu memang biji buah. Yang menjadi masalah adalah itu masih berbentuk biji, masih berbentuk benih. Ya. Enggak ada masalah buat benihnya. Yang jadi masalah adalah benih itu belum jadi buah. Nah bagaimana dia bisa menjadi buah? Benih ini harus ditanam Bapak Ibu Saudara. Di saat dia ditanam, dia akan bertumbuh. Kalau dia bertumbuh sehat, dia akan menjadi besar dan dia akan berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati. Sama dengan saya dan saudara. Saya dan saudara perlu tertanam di bait Allah. Masalahnya apakah saya dan saudara menjadi orang-orang yang mau tertanam atau tidak? Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma,
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Seberapa banyak di sini yakin bahwa adalah orang-orang benar? Siapa yang orang benar di sini? Ya, berarti semua udah sempurna? Belum. Kita menjadi benar, kita disempurnakan karena Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang-orang benar. Dan orang-orang benar dikatakan dia akan bertumbuh seperti pohon korma. Pohon korma itu Bapak Ibu Saudara biarpun di padang gurun Bapak Ibu Saudara dia bisa bertumbuh. Kenapa? Karena dia punya akar yang masuk ke dalam sampai dia mencari mata air. Bahkan di saat dia mendapatkan mata air dia bisa menyimpan. Di padang gurun bisa bertahan Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kenapa? Karena dia tertanam, bilang tertanam. Sama dengan pohon aras, dikatakan pohon aras itu pohon yang besar, pohon yang kuat. Saya percaya ada angin, ada badai, dia tetap bertahan. Orang-orang yang tertanam Bapak Ibu Saudara, biar di padang gurun dia tetap kuat. Biar di padang gurun Bapak Ibu Saudara dia tetap kuat. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanannya, segar-segar enggak, gemuk enggak? Itu ciri-ciri aja Bapak Ibu Saudara. Ciri-ciri orang gemuk dan itu berbuah segar itu tertanam. Tapi saya nggak berbicara secara fisik aja Bapak Ibu Saudara. Tetapi bicara soal kerohanian ya. Ayat 16, untuk apa? Menjadi gemuk, menjadi segar, berbuah untuk apa? Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara pastikan kalau kita pengen menjadi orang-orang yang sampai tua tetap gemuk dan segar, tertanamlah di dalam bait Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, ini masih ringan-ringan, sebentar ada masa di mana akan ada sedikit turbulence dalam perjalanan. Yang saya akan minta pasang fasten your seat belt karena turbulensinya cukup kuat. Ya, mungkin beberapa udah dengar materi ini karena 1 tahun 2 kali saya akan coba bagikan karena ini penting buat kita belajar diulang-ulang karena penting ya. Apa arti dari bait Allah atau bait suci? Bait Allah atau bait suci adalah tempat untuk bangunan di mana bangsa Israel memusatkan hidupnya sepanjang waktu. Untuk apa? Untuk beribadah, mempersembahkan korban bagi Allah, mengadakan pertemuan dan pengajaran. Berarti kalau hari-hari ini disebut sebagai gereja Bapak Ibu Saudara. Di minggu pertama Pak Edi sudah sampaikan arti gereja. Gereja adalah saya dan saudara. Ya, secara rohani saya dan saudara adalah gereja. Orang-orang, sekumpulan orang-orang yang berkumpul, yang berada di tempat yang gelap, yang dibawa Tuhan kepada terang kasih Kristus untuk melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan. Yaitu saya dan saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, gereja secara rohani butuh yang namanya gereja lokal. Bait Allah, untuk apa? Untuk ditanam dan supaya dia bisa bertumbuh. Apa sih arti gereja lokal? Gereja lokal adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul di suatu tempat di mana ada pemimpin atau ada gembala yang menggembalakan atau yang memimpin. Dalam hal ini adalah GBI Gilgal. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara atau teman-teman ada yang mungkin bukan berjemaat di sini lagi belajar, nggak apa-apa. Ya, tetapi mungkin saya percaya juga lewat pelajaran hari ini kita bisa merasa yakin bahwa di gereja saya juga adalah rumah saya. Ya, nggak harus langsung bilang, setelah dengar materi ini, aduh semua pindah di Gilgal, nggak boleh. Saya lagi mengajarkan kepada jemaat atau mungkin yang lagi datang belajar ke tempat ini, yakin bahwa gereja lokalnya adalah tempat yang terbaik. Karena nggak ada gereja yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Saya lagi mengajarkan ini bukan untuk membawa atau memanggil Bapak Ibu Saudara supaya pindah semua kemari, nyanda. Tetapi pastikan di saat Bapak Ibu Saudara memiliki gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Yang sudah ada di gereja ini, tertanamlah baik-baik. Yang penting adalah kata tertanamnya. Di mana kita mau tertanam, ya kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa di mana Tuhan mau tempatkan. Ya, selama itu adalah firman Tuhan yang disampaikan, saya percaya kita akan bertumbuh. Yang penting tertanam. Bilang di sebelah yang tertanam. Ada beberapa alasan kenapa kita harus tertanam dalam gereja lokal. Ya, yang pertama adalah karena gereja adalah keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan keluarga Allah.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu Saudara, seorang anak setelah dia lahir, bolehkah Pak Yudi maju ke depan? Butuh keluarga untuk bertumbuh. Ya. Dia setelah lahir mesti ada yang mesti menyusui dia, kasih makan dia. Ada orang tua yang mesti didik dia, bina dia, sampai dia menjadi besar. Diajarin, oh masih kecil masih boleh dipakein sama orang tua. Tuh di dalam keluarga kan ada orang tua. Sementara dia lagi didik mungkin semakin besar, semakin pintar. Kadang-kadang anak-anak tuh kayak Yosua kadang-kadang kalau dikasih tahu karena dia semakin smart, dia kita nggak bisa sembarang kasih tahu. Kadang-kadang dia komplain. Ada saat-saat tanpa disadari tuh dia bisa nyaut depan orang loh. Saya bilang, ini tapi anak ini tiba-tiba menyaut. Atau kadang-kadang pernah juga dia ngomong begini, Daddy marah depan orang lain loh. Jadi sedikit ada konflik Bapak Ibu Saudara yang terjadi. Oh, ada konflik dia bilang gini. Tapi karena keluarga, bapak sama anak kan gak mungkin setelah marah tunggu ngana di rumah. Sampai di rumah tasnya keluar dari kakak. Ganti ngana pemarga, jangan roring pandai. Ganti yang lain. Kenapa? Karena konflik. Jadi kalau di gereja lagi ada konflik, jangan langsung cepat-cepat pindah. Jangan bareng sembilan bilang, siapa cuman Gilgal waktu gereja. Jangan. Katanya keluarga. Bilang di sebelahnya, torang keluarga. Lihat kiri kanannya, orang keluarga. Kalau di gereja kita nggak diajarkan untuk menjadi pimpinan dan bos loh. Tuhan mengajarkan kita punya hubungan sebagai bapak dan anak. Bicara hubungan keluarga. Karena kalau di dalam keluarga ada konflik, nyandak jabaku user. Nyandak jak keluar dari rumah. Di dalam keluarga ada orang tua yang mendidik. Kamu pakai baju, masih kecil didiknya gampang. Karena pakai baju sudah miring-miring dok. Sampai dia besar dewasa. Kalau sudah dewasa dia masih pakai baju miring-miring. Ngana so besar dok tuh baju tak miring-miring Yudi. Cok atur kemarin ngana pepuru ini atau ngana makan diatur do Yudi ngana. Orang tua. Keluarga tuh begitu Bapak Ibu Saudara. Dia gak akan bilang begini. Ini hina-hina pak kita. Dia tahu DP papa yang ngomong. Keluarga. Begitu juga di gereja. Akan diajarin ini yang baik. Ini yang tidak. Ini yang sesuai firman Tuhan. Ngana kata-kata so terlalu tajam. Ngana mesti seperti ini, ngana seperti ini. Itu keluarga. Yang menjadi pertanyaan apakah Bapak Ibu Saudara sudah dalam gereja merasa dalam keluarga atau belum? Dimanapun Bapak Ibu Saudara teman-teman ada gereja lokal nanti pulang pastikan mereka adalah keluarga Bapak Ibu Saudara. Kalau yakin di tempat lain pastikan mereka adalah keluarga. Kesini cuma jalan-jalan. Jangan lupa pulang. Sama yang lagi pergi ke sana jangan lupa balik ulang ke sini. Amin. Amin, ini gereja gimana sih kayaknya nggak mau jemaah enggak. Kita pengen lebih suka orang tuh tertanam karena kesadaran daripada cuman ikut-ikut. Berbeda loh bertumbuhnya kalau karena kesadaran. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi diajarin supaya sehat Yud ya. Gitu. Ya boleh kembali Yud. Bawa tuh adek nih. Tepuk tangan untuk Yudi. Keluarga Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa harus tertanam di gereja lokal? Karena gereja lokal adalah rumah Allah. 1 Petrus 2 ayat 5 dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya dan saudara harus mau dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Batu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan apabila seseorang membangun. Apalagi mau bangun dasar ya, fondasi. Nah di dasar fondasi itu dasar tuh perlu batu-batu yang besar dan kuat. Dan biasa batu fondasi itu dia nggak ada bentuknya. Nggak kayak batu bata sudah terbentuk. Nah mau disusun supaya dia rapi tuh kadang-kadang Bapak Ibu Saudara batu dasar nih. Karena dia bentuknya terlalu besar atau miring, dia harus dipapas, dikikis atau dipotong. Supaya apa? Supaya pas, muat. Ada proses di dalamnya. Dibentuk. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau batu ini hidup, dia sebab bataria. Cuman karena dia mati, dia babadiang mengikuti. Tetapi karena dia mengikuti, dia diam-diam aja belajar taat. Akhirnya bangunan tuh bisa terjadi, bisa dibangun dengan baik karena dasarnya bisa diatur dengan baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau batu itu hidup Bapak Ibu Saudara di saat diproses, dipotong kira-kira babataria enggak? Babataria. Hari-hari ini sulit terbangun rumah rohani yang kuat. Kenapa? Karena tuh batu suka babataria.
Kenapa? Karena batu-batu itu hidup. Siapa di sini yang adalah batu-batu yang hidup? Tetapi firman Tuhan bilang kita harus mau dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Yang setuju katakan amin. Bilang di sebelahnya tertanam dong. Nah yang ketiga saya agak panjang untuk hari ini minta izin ya. Yang ketiga mengapa harus tertanam di gereja lokal? Karena gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, semuanya tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tangan kiri ini jago masak, jago main musik, ada yang jago menyanyi, ada yang jago menari, ada yang jago khotbah. Tetapi semuanya Bapak Ibu Saudara, kalau dia berjalan sendiri-sendiri, serem enggak Bapak Ibu Saudara? Bicara sebuah tubuh, tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri. Tadinya saya ada minta patung-patungan tuh. Jadi kelihatan tuh kalau misalnya orang gambarannya tangannya dicopot-copot. Kalau ke mall tangannya enggak ada, kakinya enggak ada. Kan bingung, serem Bapak Ibu Saudara. Kita juga sebagai tubuh Kristus. Meskipun kita punya banyak skill, kita banyak talenta. Tetapi kalau kita tidak menjadi satu tubuh Kristus, enggak akan menjadi luar biasa. Bilang tertanam, saya akan terus ulang-ulang tertanam supaya memang benar-benar ngelotok Bapak Ibu Saudara. Ngelotok supaya kita mau tertanam. Nah ada beberapa jenis orang Kristen. Nah ini udah boleh masuk untuk area turbulensinya cukup tinggi. Goncangannya cukup kuat. Jadi fasten your seat belt. Yang pertama, ada yang dikatakan di sebuah artikel juga saya baca, orang Kristen pertapa. Nah, orang Kristen pertapa. Ini orang-orang yang seperti ini adalah, ada gambar, menganggap mampu hidup sendiri Jo. Yang penting kita dengan Tuhan Jo. So dengan Tuhan kok, yang penting kan Tuhan. Kan jalan satu-satunya untuk keselamatan adalah Tuhan. Jadi nggak perlu di gereja. Ya udah, nanti kalau kamu baptis sendiri di dalam nama Yesus. Aku membaptis diriku sendiri. Nanti kamu kalau pemberkatan, toh di dalam nama Yesus, aku memberkati kami berdua menjadi satu keluarga yang kudus. Jadi dia tumpang tangan sendiri. Jadi sendiri, dia maunya sendiri semua. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma jadi orang Kristen pertapa. Tuhan mau lewat gereja nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Iya, itu yang pertapa Bapak Ibu Saudara, pemberkatan sendiri. Tetapi jangan sampai juga kita ke gereja cuman karena kita butuh secara organisasi. Kita ke gereja nanti kalau misalnya kita meninggal dunia siapa yang mau ibadah akang pak kita? Siapa yang mesti kawin 4 orang? Siapa yang ke gereja cuman gara-gara kebutuhan organisasi? Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan bertumbuh seperti itu. Yang ketiga Kristen boncengan. Nah, boleh mana Kristen boncengan fotonya? Yang kedua orang Kristen kupu-kupu. Yang kedua kupu-kupu. Nah ini kupu-kupu. Mungkin di tangannya lagi ada madu, jadi bukan di atas bunga, di madu. Orang Kristen kupu-kupu, oh di sana ada KKR kesembuhan. Oh di sana ada artis. Oh di sana Pastor Stephen mau khotbah semua ke sana. Cialah. Hari ini rame aja puji Tuhan. Ya. Kenapa di Gilgal nggak pernah dikasih nama, kasih tahu minggu depan siapa yang mau khotbah? Takutnya kalau saya yang khotbah mereka bilang, aduh pastor lagi mau khotbah. Pulang tak cucu-cucu lagi. Pak Edi lagi. Biar Joka Jeki yang lembut-lembut. Ya. Bukankah ada orang-orang seperti itu? Cari siapa yang mau berkhotbah. Dari mana yang berkhotbah. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Semua yang diizinkan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu itu dari Tuhan. Makanya jangan fokus pada pembicaranya. Fokus pada firman-Nya. Amin. Itu. Jangan cuma yang bagus-bagus, yang enak-enak terang ke sana. Terang ke sana yuk. Enggak bisa tertanam, pindah-pindah. Benih yang tadi juga Pak jangan dipindah-pindahin pot kalau setanam. Mau mati. Ya, jangan pindah-pindah. Yang ketiga, Kristen boncengan. Nah, bahaya Pak. Ini kalau sampai jatuh, semua malintuang. Nyanda ada yang mau tinggal. Jangan boncengan begini cuman ikut-ikutan. Kayak tepi tamang-tamang kok rame di sana. Jadi kita di sana juga. Habis kok tepi tamang di sana. Orang mau ke gereja cari temang atau mau cari Tuhan?
Kita komunitas kuat di sana. Ini satu jatuh semua jatuhnya, enggak mungkin nyanda. Bener nggak? Jatuh nggak? Kalau jatuh semua. Jangan baku gonceng. Kalau nanti kalau naik motor Bapak Ibu Saudara, kalau cuma 2 orang, satu anak kecil masih boleh. Jangan sampai 3, 4 bahaya. Sama no, kalau orang mau beribadah, jadi orang Kristen tertanam di gereja, jangan cuma karena ikut-ikutan. Amin. Amin. Gereja nggak ada yang sempurna kok. Gilgal juga bukan yang terbaik, nggak sempurna. Tapi lagi belajar untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi yang keempat adalah inilah kita harus menjadi orang Kristen yang benar, yaitu orang Kristen yang tertanam. Ya. Apa arti dari tertanam? Tertanam artinya memiliki komitmen. Komitmen punya pengertian beberapa hal. Yang pertama kalau kita memiliki komitmen di dalam sebuah gereja lokal, harus ada yang namanya keanggotaan yang jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah berdoa dan Tuhan sudah arahkan memang mau berjemaat di GB Gilgal, jangan lupa pulang ambil itu form berjemaat, diisi. Kenapa? Supaya memang tercatat dengan jelas. Jangan sampai ada mau pelayanan orang sudah datang tiba-tiba siapa nih GB Gilgal sudah datang. Pak, minta maaf, ini jemaat 4 orang. Nah, kalau orang nggak ada data jemaat, bingung oleh orang sampai di sana. Oh iya. Itu bisa jadi konflik Bapak Ibu Saudara. Jadi mesti dicatat supaya di saat kedatang, minta maaf Bu, ini orang juga ada data jemaat. Kiapa so 2? Kiapa di sana ada, kong di sini ada. Bingung toh. Itu bisa konflik. Lalu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kalau memang keluarga berkenan, kami tetap akan melakukan tugas tanggung jawab kita. Tapi kalau keluarga nggak berkenan daripada jadi konflik, biar jatuh orang hadir duduk sebagai jemaat. Nggak masalah. Tetapi kalau kami ada data jelas, kami bisa punya otoritas untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai gereja. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang memang bukan berjemaat di sini paling tidak bisa belajar. Bisa belajar untuk mendukung gereja lokal masing-masing. Tetapi yang sudah yakin di sini pastikan punya data jemaat. Sekarang data jemaat kurang lebih ada 370-an sekian, hampir 380. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen artinya mendukung visi dan misi gereja lokal. Apa itu visi? Visi artinya arah dan tujuan. Gereja kita, gereja yang punya arah dan tujuan. Apa visinya? Visinya adalah untuk menjadi jemaat yang kuat. Ya, visinya bukan menjadi gereja yang banyak. Pak, kiapa enggak buka di sana? Kiapa dibuka di sana? Kiapa enggak buka? Nyanda, Tuhan belum suruh lewat gembala kita. Gitu. Sama dengan saya. Saya ada di tempat ini, saya harus menangkap visi dari gembala dan saya menjalankan visi gembala. Saya jangan bikin visi di dalam gereja. Jadi pemberontak saya nanti dalam gereja. Kita harus menangkap visi gereja, mendukung visi gereja. Sama dengan jemaat. Tujuan dari Tuhan di tempat ini adalah menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Untuk menjadi jemaat yang kuat kan biasanya kan perlu proses banyak. Orang kalau misalnya menjadi jemaat yang kuat sama dengan orang lagi main fitness. Ada dokter di sini yang fitness. Dulu badannya beda dikit dengan kita. Cuman kita besar di sini kok, bro di sini. Cuman beda tempat aja dengan Robin ya, Dokter Robin. Kalau pengen menjadi lebih besar lagi, lebih kuat, berarti bebannya harus lebih besar. Pengen lebih besar lagi, bebannya lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang bebannya sudah cukup berat hari ini, sebentar lagi jadi kuat. Kalau di GBI Gilgal so rasa berat, sebentar lagi lebih kuat. Kalau so kuat, akan jadi lebih kuat lagi, akan tertambah beban lagi. Jadi kalau ada beban jangan tengking, bersyukur. Kalau lagi banyak proses, bersyukur. Itulah proses Tuhan yang membuat jemaat GBI Gilgal menjadi jemaat yang kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya. Jadi harus bersyukur kalau lagi banyak beban. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam hal rohani, dalam karakter, dalam jasmani, dalam hubungan dan keuangan. 5 area ini yang harus kita pastikan menjadi jemaat yang kuat. Dan misinya apa? Misi apa sih artinya? Misi adalah kendaraan untuk mencapai visi. Bagaimana kita mencapai visi menjadi jemaat yang kuat? Lewat pemuritan. Makanya firman Tuhan mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa murid. Bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Ya, tetapi menjadi murid. Kita udah jadi murid atau belum? Tertanam di gereja lokal. Caranya menjadi murid, Bapak Ibu Saudara gabung di dalam family
Family cell, karena GBI Gilgal masuk ke dalam family cell bukan cuma sekedar program biasa. Karena gereja kita bukan gereja yang ada sel, tetapi gereja kita adalah gereja sel. Burung kalau misalnya sayapnya cuma satu bisa terbang nggak Pak Komandan? Sayapnya satu, nggak bisa terbang. Terima kasih. Pak Luhut kalau sayap satu bisa Pak? Nggak bisa juga. Burung sayap satu bisa. Marta putar-putar. Dia begini-begini terbang biar sebentar kan sebentar. Tapi cuma sebentar dia naik begini. Saya pernah lihat kok ayam kok atau ayam ada tenjang di motor kok dia. Ya sekelas burung lah Pak. Ya sedikit inilah sama saya. Cengli lah. Ayam, saya tiba-tiba kenapa bilang ayam? Karena memang waktu itu ingat ada itu ayam aja bisa terbang sedikit-sedikit. Apalagi burung, artinya kalau burung ya pembicara handal. Jadi burung kalau cuma satu bisa terbang, percaya. Tetapi cuma dekat, cuma sebentar kok tak putar-putar. Jemaat yang gak mau masuk family cell, itu bahayanya nanti tak putar-putar. Jangan cuma di hari Minggu, jangan cuma di celebrate-nya. Di family cell kita akan dimuridkan. Iya Pastor Mar di family cell kok konfliknya terlalu berat. Ya iya, keluarga, family. Yang setuju katakan amin. Ya. Apa sih pengertian dari gereja sel? Nah, boleh ditampilkan. Yang ikut ministry class udah mengikuti pelajaran ini. Tetapi banyak yang belum mengikuti, jadi saya coba bagikan dan penting untuk kita belajar bersama tentang gereja. Karena kalau tak kenal tak sayang. Hari ini saya perkenalkan supaya lebih sayang. Ya, jadi nggak cuma sayang Pak Pendeta, tapi gereja kita juga sayang, Tuhan pakai. Ya, pengertian dari gereja sel. Jadi gereja kita adalah gereja sel, bukan gereja dengan family cell. Dalam hal filosofi pelayanan, gereja dengan family cell itu membangun pelayanan. Artinya fokusnya di pelayanan. Berusaha supaya pelayan-pelayan itu menjadi excellent. GBI Gilgal tidak coba melahirkan pelayan-pelayan yang excellent, tetapi pelayan-pelayan yang bertumbuh sehat. Gereja sel membangun people. GBI Gilgal membangun people. Makanya ada hal-hal yang kita arahkan untuk mengikuti. Karena fokusnya untuk people-nya, bukan di pelayanannya. Kalau people-nya sehat, bertumbuh, pelayanan adalah dampak. Mau melayani itu gak susah-susah. Kenapa? Karena kalau orang dewasa suka melayani. Cuman anak-anak yang minta ingin selalu dilayani. Ya, lanjut. Gereja dengan family cell, fokus kegiatannya event atau acara. Makanya kita gak banyak acara. Bukan artinya gak suka acara, tetapi kami mengatur mana acara-acara yang bisa membuat bertumbuh dan tidak. Gereja sel itu bicara soal proses dan pendewasaan rohani. Acara-acara yang bisa menghasilkan proses dan pendewasaan atau tidak. Gereja dengan family cell, prioritasnya siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau gereja kita, GBI Gilgal, gereja sel, bagaimana kita mencerna atau melakukan firman Tuhan. Bukan tentang siapa yang berkhotbah di depan. Tapi bagaimana sejauh mana kita bisa menerima firman Tuhan. Soal penggadaran pemimpin, gereja dengan family cell cenderung lambat. Tapi kalau gereja kita sengaja dan konsisten, makanya selalu diulang-ulang. Ayo dong kamu melayani ini, tujuannya apa? Supaya diangkat Tuhan. Belajar dari ikut hal-hal yang dipercayakan perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Nggak bisa langsung besar. Ya. Pelayanan pengembalaan. Gereja dengan family cell dilakukan oleh pendeta atau staff full time. Jadi terfokus, wah ini kalau yang doain ini kalau bukan pendeta belum afdol. Ada gembala sel kan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan pakai di anggota sel kita. Ada pemimpin-pemimpin sel. Makanya di gereja sel itu berporosnya di family cell. Gereja sel itu adalah perpanjangan tangan dari gereja. Pengukuran keberhasilan gereja dengan family cell, jemaat yang hadir tetapi di gereja sel yang kami lihat adalah yang tertanam di dalam kelompok sel. Kalau Bapak Ibu Saudara Pak, jadi kita belum mau berkomsel, nggak apa-apa, jangan berarti juga karena saya nggak berkomsel kita mau bergereja di sini, bukan begitu juga Bapak Ibu Saudara. Tapi kami tetap menghimbau kalau pengen bertumbuh dengan maksimal, gabunglah dengan family cell. Di situ terjadi yang namanya proses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau di hari Minggu kan semuanya, apalagi mau kenal pastor di gereja, so di mimbar, enter malaikat takut badekat pak pastor. Nanti kenal saya kalau di family cell. Yang setuju katakan amin.
Yang ketiga, komitmen artinya mau tunduk dan taat kepada pemimpin jemaat, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Saya bersyukur di sini orang-orang taat, makanya saya melihat FCL yang gembira-gembira di tempat ini. Coba bantu lihat FCL-nya. Bahagia. Jangan kasihan kalau pergi gereja kok. Lihat Bu Lenda, Pak Inyo, Pak Denny, itu FCL-nya bahagia. Berarti anggota-anggota CL-nya taat semua. Ada Bu Kelly, Pak Heri, bahagia banget. Ya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berarti kalau kita taat yang untung siapa? Saya. Bapak Ibu Saudara kalau ke dokter, bayangin kalau ke dokter, dokter bilang, Pak nanti minum obat ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari. Terus pulang sampai di rumah, lihat 3 kali sehari. So lewat 3 hari, sudah cukup, enggak berubah-berubah. Ganti ini 2, makanya yang ini lebih enak ini. Kita kalau minum ini nyandak pusing, bikin 3 aja yang ini. Seperjalanan sakit ulang, balik ulang. Dokter, kenapa kita masih sakit? Minum obatnya bagaimana? Kita selesai kurang waktu ini, kita tambah yang ini. Kenapa? Kayaknya lebih enak minum ini, lebih barasa. Bayangin tuh dokter. Kurangnya anda dia mau ambil suntik. Kita mau suntik ini. Kenapa nggak terjadi perubahan? Kadang-kadang karena kita nggak mau taat. Kalau kita mau taat kita sama yang kelihatan aja nggak taat, bagaimana kita mau taat sama yang nggak kelihatan? Firman Tuhan yang bilang. Amin. Nah, gereja GBI Gilgal juga punya struktur kepemimpinan, boleh ditampilkan. Boleh difoto juga. Ini struktur kepemimpinan di GBI Gilgal. Luar biasa, saya bersyukur sekali ada orang-orang yang memang Tuhan kirimkan di tempat ini. Masih banyak kekurangan, kami terus belajar. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini bukan artinya gereja kita udah sempurna, tetapi terus kita belajar mana yang perlu diperbaiki. Dah, so foto. Ada bagian-bagiannya yang supaya maksimal. Kalau sudah yang keempat. Yang keempat, komitmen artinya mendukung setiap acara atau program yang ada di gereja. Jadi program-program dan pertemuan itu Bapak Ibu Saudara bukan karena di gereja GBI Gilgal kurang kerjaan. Tetapi rindu lewat program dan pertemuan yang ada, kita itu semakin maksimal. Saya ada pertemuan khusus FCL sebulan sekali. Ada program-program yang kita buat, boleh tampilkan program-programnya. Ada My Journey. Nah, dari newcomer yang pertama kali hadir, dia harus mengikuti New Life dulu. Membership class. Ini sebenarnya materi ini sedikit menyinggung ambil dari membership class. Kemarin yang mendaftar berapa puluh, yang hadir cuma berapa. yang hadir dari New Life ada sekitar hampir 100. Yang mendaftar di membership class ada beberapa puluh, tetapi yang hadir hanya beberapa. Membership class, baru ikut family cell member. Setelah ikut family cell member masuk grow 101. Setelah ministry class mereka bisa melayani. Jadi ministry class dulu baru melayani. Kami lagi bikin pembaharuan lagi. Yang sebelum-sebelumnya ada sedikit-sedikit miss. Kami pembaharuan lagi dimulai, ditata lagi. Ya. Baru masuk grow 102. Biasanya yang masuk grow 102 itu diarahkan untuk menjadi calon FCL. Mengikuti FCL training, baru menjadi family cell leader, baru menjadi grow leader training. Pengajar-pengajar yang ada. Ini torong perumah. Ya, kita belajar taat supaya kita bertumbuh. Bilang di sebelahnya taat dong. Nah yang kelima agak panjang dan agak lebih berat. Kita akan membahas bahwa kalau komitmen artinya kita mendukung keuangan gereja. Saya minum dulu. Ada 2 jenis persembahan di gereja GBI Gilgal. Yang pertama bicara soal persepuluhan, yang kedua berbicara tentang persembahan khusus. Apa persembahan khusus? Persembahan khusus itu ada persembahan hari Minggu,
ada persembahan syukur. Syukur itu ada mungkin di ulang tahun, ada persembahan family cell, mungkin ada persembahan pembangunan. Kita karena lagi tidak ada pembangunan jadi tidak ada persembahan pembangunan. Jadi itu yang namanya persembahan khusus. Kami diajarkan untuk bisa mengembalikan perpuluhan dan persembahan bukan karena orang terintimidasi atau ditakut-takutin. Tetapi kami diajarkan oleh gembala kami untuk mengembalikan perpuluhan persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa di GBI Gilgal jarang atau kita nggak pernah pakai ayat-ayat yang coba menakut-nakuti. Orang persembahan aja kita nggak pakai kantong lagi kok. Kita pakai amplop tujuannya apa? Supaya kita memberi yang terbaik. Bukan karena disuruh-suruh. Kadang-kadang kalau pakai kantong kan aduh so malu le nyanda ba isi jo. Ada 4 kantong tukar jo, ada 100, ada 5.000 le kong berbagi 3. Jadi beban. Kenapa diajarkan pakai amplop? Supaya kita memberi yang terbaik. Dikasih amplop yang bagus. Supaya taruhnya juga gak dilecek-lecek. Biarpun cuma 2.000 kalau dari hati. Beri yang terbaik. Bukan soal nominal, Tuhan kan melihat hati. Kita memberi perpuluhan bukan karena apa? Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan kita kaya kok, memang uangnya bukan untuk Tuhan. Enggak kasih Tuhan apa? Tuhan kita kaya, benar enggak Bapak Ibu Saudara? Dia enggak butuh uang kita. Tetapi pekerjaan Tuhan butuh uang Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan butuh duit enggak? Butuh. Mari kita mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Itu lebih luar biasa di mata Tuhan. Pastor, perpuluhan kan di perjanjian hanya hukum Taurat, aturan hukum Taurat. Sebelum ada Taurat, Abraham sudah menyampaikan pertama kali kok soal perpuluhan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Di perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, ada di perjanjian baru apa ya? Coba ini bagus, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, Adam, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan ayat terakhir yang bagian C. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan gak bilang di perjanjian baru, Tuhan gak bilang gak usah lakukan ini. Fokus aja soal kasih dan keadilan, lalu perpuluhan gak usah. Perjanjian baru gak ada ayat yang bilang perpuluhan gak perlu. Tuhan gak bilang gak loh. Kenapa dibawa ke gereja? Karena butuh, rumah Tuhan butuh. Difilangkan firman Tuhan juga bilang kan di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Supaya, garis bawahi, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini rumah Tuhan. Ini bukan gereja milik Pastor Mogi atau Pastor Juan Mogi. Seluruh aset nggak ada yang nama gembala di sini Bapak Ibu Saudara. Saya buka di sini. Semua nama gereja milik jemaat Gilgal. Ini bukan gereja kerajaan tetapi milik Tuhan. Ini milik kita bersama. Tuhan percayakan buat saya dan saudara untuk mengelola gereja ini. Kita berharap supaya gereja ini tetap kuat sampai anak cucu kita mereka itu tetap bisa mengalami Tuhan di tempat ini. Mereka menjadi berkat kemanapun mereka berada. Mari kita belajar memberi karena kita mengasihi Tuhan. Ada yang bilang ini, iya pastor kan yang penting kan hati kita. Firman Tuhan bilang di mana hartamu di situ hatimu. Kalau kamu bawa hartamu ke gereja, hatimu berarti ada di rumah Tuhan dong. Yang setuju katakan amin. Gak pernah di sini nggak selalu diulang, nggak pernah coba mengintimidasi. Karena itu intinya pengen, kami lebih senang tuh Bapak Ibu Saudara kami ajarkan untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan semakin lebih lagi memberi persepuluhan persembahan bukan sesuatu yang sulit. Pak Wem kasih perpuluhan nggak? Kasih. Pak Juan kasih perpuluhan, saya kasih perpuluhan, semua memberi perpuluhan. Kenapa? Karena gereja butuh makanan. Ya. Keuangan gereja Manado seperti apa sih? Nah, saya buka-bukaan di sini. Artinya supaya kita tahu gereja lokal kita. Gereja kita masih cabang, pusatnya Jakarta. Jadi segala keuangan persembahan yang masuk kami kirim ke pusat. Dari pusat itu bagian keuangan yang handle, lalu akan dikembalikan ke Manado sesuai kebutuhan pos-pos yang ada.
Gembala, pemimpin, kemarin saya sampai kontak Pak Wem tanya, jangan salah. Mereka nggak terima uang perpuluhan, itu ke gereja. Dari gereja pos bagian gembala ini, bagian pemimpin ini, bagian koordinator ini, bagian ini. Selebihnya apa? Selebihnya dipakai untuk ada pergerakan misi, ada pergerakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau Gilgal Manado kok nggak ada misi? Beberapa kali Bapak Ibu Saudara pandemi, ada musibah dari Jakarta Super Dana, kita bergerak. Ada yang saya minta Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita kumpul uang ya, pernah ya? Kumpul Jakarta, ke pusat. Saya tanya, kalau keuangan gereja ada bagian audit nggak? Ada konsultan keuangan yang mengatur, yang mengontrol, mengawasi keuangan GBI Gilgal, ada di pusat. Lalu di rumah Tuhan diapain aja sih itu uang? Boleh ditampilkan foto. Supaya jemaat percaya dengan rumah Tuhan. Ini penggunaannya. Adalah kendala-kendala dari pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin ada halangan, kita harus undang. Yaitu kan kita harus memberi PK kepada mereka. Kalau pelayan-pelayan di dalam semuanya nggak ada yang dapat PK Bapak Ibu Saudara. Mereka memberi dengan hati. Pastor, kenapa kalau sekarang ada kegiatan-kegiatan masih diambil dari gereja, dari Jakumpul? Karena kalau sampai gereja masih libatkan beberapa persembahan berarti ada yang minus. Kalau cukup, Pak Wem pernah bilang, Stephen kalau cukup nggak usah mau dari jemaat. Gereja pergunakan apa yang ada. Kalau kurang, kita paling ke pemimpin-pemimpin. Siapa yang tergerak, siapa yang tergerak, siapa yang tergerak. Semuanya untuk pelayanan. Yang saya katakan amin. Biar kita mau tertanam di gereja lokal. Kita bangga dengan gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang mengembalikan perpuluhan dengan rutin, pengen tahu keuangan-keuangan di gereja, bisa ketemu saya secara pribadi. Keuangan ini seperti apa? Ini kemana ini? Gak apa-apa, kita terbuka. Bisa buka seperti ini aja juga gak semua kok bisa. Tapi kita belajar untuk membangun sesuatu yang benar. Dan saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang kuat. Karena ada jemaat-jemaat yang kuat. Beri kemuliaan untuk Tuhan.